Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 November 2022. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Dan sudahkah kita memberi senyuman kepada saudara kita, memberi sapaan kepada mereka? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Domba yang hilang. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 3 sampai dengan 8a dan Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 10. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil hari ini saudara yang kita renungkan adalah perumpamaan tentang domba dan dirham yang hilang. Domba dan dirham yang hilang ini saudara, dalam perumpamaan ini hendak ditujukan kepada kita semua, di mana sesungguhnya kita semua sangat-sangat berharga dan mempunyai nilai penting di mata Tuhan saudara. Kenapa kita sangat berharga dan bernilai penting di mata Tuhan? Dia, yaitu Tuhan Allah kita, senantiasa mencari dan menemukan kita orang yang berdosa ini saudara. Kasih-Nya mengalahkan dosa kita. Walaupun kita selalu berbuat dosa saudara, Ia tetap setia dan setia mengasihi kita. Ia mencari dan mendapatkan kita. Jadi, saudaraku yang terkasih, benarlah apa yang dikatakan oleh seorang bijak yang tidak dikenal namanya yang pernah berkata, Anda dapat lari dari hadapan Tuhan, Anda dapat mengutuk Tuhan, Anda dapat membenci Tuhan, tetapi Anda tidak dapat mencegah Tuhan untuk mencari dan mengasihi Anda. Ingat itu saudaraku yang terkasih. Di dalam hidup ini saudara, mungkin kita pernah merasakan kekecewaan karena beban hidup yang berat. Karena kegagalan yang pernah kita alami dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita ingin lari dari Tuhan. Lari dari persekutuan, lari dari gereja, lari dari ekaristi. Mulai meragukan kasih dan pertolongan Tuhan. Di dalam keadaan seperti ini, saudara, Yesus yang penuh kasih tidak menjauhi kita. Ia tetap mengasihi kita. Ia selalu setia dengan janjinya. Tangannya yang penuh belas kasih selalu diulurkannya kepada kita, saudara. Tapi apa respon kita saudara? Apa tanggapan kita akan kasih Tuhan Yesus? Kita semakin lari menjauhi dari Tuhan. Kita merasa sangat kecewa kepada Tuhan. Kita marah. Kisah domba dalam Injil, domba yang hilang bisa saja menolak untuk dibawa oleh sang gembala. Domba yang hilang bisa saja melarikan diri ketika melihat sang gembala yang sedang mencarinya. Tetapi saudaraku yang terkasih, itu tidak dilakukannya saudara. Ia membiarkan dirinya ditemui. Ia membiarkan dirinya dibawa ke tempat yang seharusnya bersama dengan kawanan domba yang ada di padang gembalaan. Inilah yang namanya sikap pertobatan saudara. Kita pun harus seperti domba yang mau dihampiri Tuhan Yesus saudara. Kita yang berdosa ini pun hendaknya meresponi kehadiran Tuhan Yesus Kristus dengan membuka hati kita. Kita biarkan Tuhan Yesus memeluk kita saudara. Memeluk kita dengan erat-erat. Kita rasakan kasih sayangnya. Dan kita mau ada dalam pelukannya dan dibawakannya kembali ke komunitas kita. Inilah yang disebut pertobatan saudara.
Kita pun seperti domba yang mau dihampiri Tuhan. Kita yang berdosa ini pun hendaknya meresponi kehadiran Tuhan Yesus dengan membuka hati kita, saudara. Kita biarkan Tuhan Yesus memeluk kita. Dan kita mau ada di dalam pelukannya senantiasa, saudara. Pertanyaannya, apa itu bertobat? Bertobat adalah sebuah sikap yang membalikkan arah kehidupan kita, saudara. Dari yang semula tidak baik, menjadi yang tidak benar, tidak sempurna, menjadi benar. Menjadi baik dan sempurna di hadapan Tuhan dan sesama kita. Bertobat juga berarti, saudara-saudara, kita mau meninggalkan sifat-sifat lama yang menghambat kita untuk dapat menjalin hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan yang sesama. Bertobat juga berarti, saudara-saudara, mau meninggalkan kedagingan kita, saudara, yang membelenggu hidup kita. Kita mau lepaskan nafsu-nafsu kedagingan kita dan kita mau memakai baju kebenaran yang dipimpin oleh Roh. Mudahkah bertobat? Tidak. Tidak, saudara. Mengapa? Karena mengakui bahwa kita mempunyai kelemahan, kesalahan, dan telah melakukan sesuatu yang buruk pada diri sendiri dan orang lain bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kebesaran hati dan jiwa untuk mengakui itu semua, saudara. Untuk itulah perlu adanya sikap rendah hati dan membuka diri pada kita. Perlu ada kesadaran atas diri kita, saudara, yang telah berbuat dosa dan mau menyesal dan juga mau bertobat. Maukah kita bertobat, saudara? Maukah kita berbalik arah 180 derajat, saudara, mendekati Tuhan Yesus? Apapun dosa kita saat ini, saudara, sebesar apapun dosa kita hari ini, saudara, Yesus Tuhan kita sangat mengasihi kita. Dia selalu mencari dan mendekati kita. Maka terimalah kehadirannya dan bertobatlah, saudara. Bertobatlah. Ingat, kita semua sangat berharga dan mempunyai nilai penting di mata Tuhan. Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Lukas 15 ayat 10. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita tanggapi kasih yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mau menghampiri kita orang berdosa ini, yang mau menyelamatkan kita ini, yang mau memeluk kita dengan penuh kasih sayang dan dibawakannya kepada komunitas kita yang benar kembali. Kita mau membuka hati kita dan kita mau menanggapi kehadirannya, kedatangannya kepada diri kita. Kita mau mengakui, menyadari akan kesalahan kita dan mau meminta pengampunan dan bertobat. Tuhan Yesus, inilah aku orang-orang berdosa, sucikanlah dan luruskanlah aku, biar layak menerima berkat Engkau, biar berkat bimbingan Roh Kudus aku dimampukan untuk kembali ke jalan yang benar yang telah Kau tunjukkan. Kuserahkan hidupku ini hanya di dalam nama Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersatu bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.